Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa sama-sama kembali berjumpa di dalam video pengajaran Katekismus Heidelberg. Di dalam video kali ini kita sudah sampai di dalam pengajaran Hari Tuhan yang ke-31. Nah, pada kali ini kita akan sama-sama belajar di dalam pertanyaan 83, 84, dan 85. Mari kita sama-sama belajar, kita memohon hikmat Tuhan agar kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang dirumuskan di dalam Katekismus Heidelberg ini. Pertanyaan yang ke-83 berbunyi demikian. Apa itu kunci-kunci kerajaan surga? Kunci-kunci kerajaan surga adalah pemberitaan Injil yang kudus dan pengucilan resmi atau pemutusan hubungan dengan jemaat Kristen. Dengan kedua sarana inilah, kerajaan surga dibuka bagi orang-orang yang percaya dan ditutup bagi orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, surga merupakan sebuah tempat di mana Allah ada. Maka barang siapa memiliki kunci kerajaan surga, mereka dapat dikatakan berada di tempat di mana Allah berada. Dan mereka bisa berada bersama-sama dengan Allah. Orang-orang percaya adalah mereka yang telah menerima pemberitaan Injil Kristus dan mempercayainya, sehingga mereka bertobat dan mengalami kelahiran baru. Kerajaan surga terbuka bagi orang-orang yang percaya, yang telah mendengar Injil dan percaya kepada Kristus. Maka dari itu, kunci-kunci kerajaan surga untuk membukanya adalah dengan pemberitaan Injil Kristus. Mereka yang telah percaya diberikan identitas sebagai gereja atau tubuh Kristus, atau orang-orang yang dikuduskan menjadi umat Allah. Hal ini memberikan pembedaan antara orang-orang yang percaya sebagai umat Allah dan orang-orang yang tidak percaya sebagai bukan umat Allah. Kemudian, kerajaan surga juga dapat tertutup bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Injil Kristus atau orang-orang yang tidak berlaku seperti orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara, mereka yang memberitakan pengajaran palsu, menghasut sesama orang percaya, dan bahkan melakukan tindakan penghujatan kepada Allah, perlu mendapatkan disiplin gereja hingga ekskomunikasi atau dikeluarkan dari antara jemaat Kristen. Maka dari itu, kenapa bisa dibilang kunci kerajaan surga? Kerajaan surga tertutup bagi orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang berlaku seperti orang-orang yang tidak percaya, yang tidak sesuai dengan bagaimana jemaat Allah harus hidup. Pertanyaan yang ke-84 berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kerajaan surga dibuka dan ditutup melalui pemberitaan Injil yang kudus? Jawabannya berbunyi demikian. Menurut perintah Yesus Kristus kepada semua orang percaya dan kepada tiap-tiap orang percaya secara perseorangan, diberitakan dan ditegaskan dengan nyata bahwa setiap kali mereka menerima janji Injil dengan iman yang benar, semua dosa mereka telah sungguh-sungguh diampuni oleh Allah karena jasa Kristus. Pemberitaan Injil yang diberikan kepada manusia akan menghadirkan dua respons. Yang pertama adalah percaya dan bertobat. Dan respons yang kedua adalah tidak percaya dan menolaknya. Bagi mereka yang telah mendengarkan pemberitaan Injil Kristus dan mereka menjadi percaya, dosa serta kehidupan mereka yang lama dihapuskan dan diampuni. Dan mereka memiliki identitas baru sebagai bagian dari komunitas orang percaya atau jemaat Allah. Dan mereka diberikan kunci kerajaan surga, di mana kerajaan surga terbuka bagi mereka yang telah percaya, mereka bertobat dan menjadi umat Allah.
Mereka bisa bersama-sama dengan Allah. Akan tetapi sebaliknya, kepada semua orang yang tidak percaya dan mereka yang tidak dengan sungguh-sungguh bertobat, ketika diberitakan dan ditegaskan bahwa mereka akan kena murka Allah dan hukuman yang kekal selama mereka tidak bertobat. Allah akan menjatuhkan hukuman menurut kesaksian Injil ini, baik dalam hidup sekarang ini maupun di dalam kehidupan kekal. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Injil Kristus, mereka tidak bertobat, mereka tetap melakukan dosa-dosa mereka dan tetap hidup dengan cara hidup manusia yang lama, mereka mengeraskan hati dan kemudian mereka akan menerima murka Allah atas perbuatan dosa mereka. Hal ini terjadi jika mereka tidak segera berbalik kepada Tuhan. Murka Allah atas dosa itu sangat-sangat serius, karena dosa mengakibatkan Allah tidak bisa berelasi dengan manusia. Dosa memisahkan Allah yang kudus dan manusia yang berdosa yang tidak kudus. Jika manusia tidak bertobat, mereka tidak bisa berelasi dengan Allah, dan keterpisahan dari Allah itulah sebagai surga yang tertutup bagi mereka, terkunci dan kuncinya itu tidak bisa dibuka. Karena dibuka dengan mereka percaya kepada pemberitaan Injil Yesus Kristus. Lalu kemudian bagaimanakah kerajaan surga ditutup dan dibukakan melalui pengucilan resmi dari jemaat Kristen? Menurut perintah Kristus, mereka yang memakai nama Kristen, namun membawakan ajaran yang bukan Kristen, atau mereka menempuh hidup yang bukan Kristen, harus berkali-kali dinasehati secara persaudaraan. Kalau mereka tidak mau melepaskan ajaran sesatnya atau cara hidupnya yang keji, namanya harus diberitahukan kepada jemaat atau kepada orang-orang yang oleh jemaat diangkat untuk menangani perkara-perkara semacam itu. Bapak Ibu Saudara, ekskomunikasi atau dikeluarkan dari tubuh Kristus adalah tindakan penolakan terhadap mereka yang tidak dengan sungguh-sungguh bertobat atau tidak sungguh-sungguh menjadi jemaat Allah. Mereka menyebarkan ajaran-ajaran yang berbeda dari Injil, ataupun mereka memberitakan dengan cara hidup mereka. Bagaimana orang Kristen seharusnya hidup yang tidak sesuai dengan bagaimana cara mereka hidup. Ketika ada orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan bagaimana cara orang Kristen, jemaat Allah harus hidup, maka dikatakan mereka harus diberikan teguran. Mereka harus dikatakan bahwa mereka tidak sesuai dengan cara hidup orang percaya, dan itu tidak bisa dibiarkan, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu, jikalau ada orang-orang yang menyebarkan ajaran palsu, memberitakan pemberitaan yang tidak sesuai dengan Injil, atau mereka memiliki gaya hidup, atau terus-menerus melakukan dosa yang tidak sesuai dengan cara hidup jemaat, maka komunitas orang percaya harus memberikan disiplin, bahkan juga memberikan teguran. Disiplin gereja bagaimanapun harus disampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Dan disiplin gereja ini, Bapak Ibu Saudara, bukan bertujuan untuk menghancurkan sesama anggota jemaat. Akan tetapi disiplin gereja ini bertujuan untuk mengembalikan jemaat yang sesat tersebut ke jalan yang benar. Disiplin ini harus disampaikan dengan niat yang baik, yang tepat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Disiplin gereja juga harus disampaikan dengan sikap empati dan merupakan sesuatu yang memang bersifat esensial atau penting.
yang jika tidak ditindaklanjuti itu bisa merusak tubuh Kristus. Bagi mereka yang berbuat salah, mereka harus diberikan teguran. Adapun Alkitab mengajarkan bahwa teguran yang diberikan bersifat empat mata dan tersembunyi, agar tidak mempermalukan. Dan teguran pun ini disampaikan dengan sifat persaudaraan, seperti seorang saudara yang rindu agar saudaranya tidak berbuat salah, melainkan mau mengajak saudaranya untuk berbuat sesuatu yang benar. Jika teguran pribadi tidak dihiraukan, maka teguran beberapa orang dapat disampaikan. Selanjutnya, jika tidak mempan juga, bisa diberikan teguran secara publik ataupun hingga tindakan penolakan disiplin-disiplin gereja, hingga terpaksa mungkin diekskomunikasi dari gereja. Disiplin gereja juga bisa berupa penolakan atau pelarangan untuk mengikuti sakramen, baik sakramen baptisan kudus maupun sakramen perjamuan kudus. Jika mereka yang berbuat salah tidak menghiraukan nasihat itu, orang-orang akan mengucilkan mereka dari jemaat Kristen dengan cara melarang mereka menerima sakramen-sakramen yang kudus. Dan oleh Allah sendiri, mereka dikucilkan pula dari kerajaan Kristus. Tetapi jika mereka berjanji akan bertobat dan menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, mereka akan diterima kembali sebagai anggota Kristus dan jemaatnya. Bapak Ibu Saudara, disiplin gereja yang merupakan satu tindakan untuk mencegah orang yang berbuat salah terus-menerus berbuat salah. Ini juga menjadi satu bukti bahwa gereja menjalankan perintah Tuhan. Jikalau ada orang yang berbuat salah dan tidak layak untuk mengikuti sakramen kudus, maka jika mereka mengikutinya, tentu itu akan mencederai kekudusan sakramen. Maka dari itu, ketika ada orang di dalam gereja yang diberikan disiplin, salah satu disiplinnya adalah pelarangan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, ataupun jika belum dibaptis, mereka dilarang untuk mengikuti sakramen baptisan kudus. Akan tetapi harus kembali bertobat terlebih dahulu dan kemudian diperbolehkan mengikuti sakramen. Disiplin gereja ini bertujuan supaya tidak ada jemaat yang berbuat salah untuk mengambil bagian secara tidak pantas dalam sakramen. Karena kita sungguh-sungguh percaya bahwa sakramen ini adalah sarana anugerah Allah yang tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan. Disiplin gereja berupa teguran, pelarangan mengikuti sakramen, atau bahkan ekskomunikasi dari jemaat Kristen, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini dibutuhkan bagi setiap kita di dalam tubuh Kristus. Agar di dalam kehidupan kita bergereja, kehidupan kita berjemaat, hidup di dalam komunitas orang percaya, kita memiliki komunitas orang percaya yang sehat secara spiritual. Adanya kehidupan yang teratur, hukum dan kedisiplinan itu diperlukan. Tanpa hukum dan kedisiplinan, semua orang yang berbuat salah akan tidak bisa menyadari kalau mereka berbuat salah. Dan kemudian akan terus-menerus mengulangi kesalahan-kesalahan yang tidak disukai oleh Allah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri dan Paulus di dalam pengajaran dan pelayannya. Salah satu disiplin gereja yang dijalankan adalah untuk melarang jemaat mengikuti sakramen perjamuan kudus, juga merupakan ketaatan kepada perintah Allah. Disiplin gereja, termasuk ekskomunikasi, adalah perwujudan keseriusan dari keadilan Allah dan murkanya yang serius terhadap dosa. Jadi, disiplin gereja ini memang harus dilaksanakan
di dalam tingkat kesalahan yang memang tidak main-main, dan jika dibiarkan akan merusak keseluruhan tubuh Kristus. Ekskomunikasi dari jemaat Kristen juga perlu dicabut kembali apabila orang yang menerima disiplin gereja kemudian menyatakan dan menunjukkan pertobatannya. Ia harus diterima kembali di dalam anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, demikian kunci-kunci kerajaan surga dibuka dan ditutup melalui dua hal, yaitu melalui pemberitaan Injil yang kudus dan juga melalui disiplin gereja hingga ekskomunikasi. Kita berharap di dalam kehidupan kita berkomunitas dengan sesama orang percaya, dengan jemaat Allah, ada sebuah kehidupan yang teratur, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika sekiranya memang ada jemaat-jemaat yang berbuat salah secara serius, kita perlu mendoakan mereka supaya mereka bisa bertobat dan kembali melaksanakan kehidupan orang Kristen yang patut di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kita pun sebagai sesama anggota tubuh Kristus perlu saling mendukung, perlu saling mendoakan, dan tidak sungkan untuk menegur jika memang ada saudara kita yang berbuat salah. Dan kita pun sendiri juga mengintrospeksi diri kita, agar jika kita melakukan kesalahan, kita bisa segera memperbaikinya dan terbuka terhadap teguran apabila disampaikan oleh saudara-saudara kita. Karena ini adalah bukti bagaimana orang Kristen hidup secara teratur dan sehat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-31 yang kita sama-sama pelajari hari ini. Kiranya pembelajaran ini membuat kita semakin rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalankan kehidupan berjemaat dengan sehat, dengan juga bergantung kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di dalam Katekismus Heidelberg selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.